Shalom Kak Bisma. Shalom adik-adik. Wah, kita ketemu lagi nih di sekolah minggu hari ini. Gimana kabarnya adik-adik? Pasti sehat semua kan? Pastinya dong. Kak Muti, kalau Kak Setri bayangin ya, pasti sekarang ini adik-adik udah pada mandi. Wow. Udah pada pakai baju yang rapi-rapi. Udah cantik, udah ganteng karena siap ketemu sama Tuhan Yesus. Bener Kak Setri, pasti adik-adik sudah pada siap memuji nama Tuhan dan kita pun juga udah siap nih buat sekolah minggu hari ini. Sip. Tapi Kak Muti, sebelum kita mulai sekolah minggu, seperti biasa kita harus kenalan dulu dong. Oke. Di sini ada Kak Setri, Ada Kak Muti. terus ada Kak Bisma yang main musik, dan nanti ada Kak Yeni yang akan memberikan firman Tuhan. By the way Kak Setri, walaupun adik-adik di rumah sekolah minggunya, tapi adik-adik pasti ngerasain sukacita karena ada Tuhan yang datang di rumah adik-adik. Oh iya? Wah, pasti tetap istimewa ya Kak, karena Tuhan Yesus tetap hadir walaupun kita sekolah minggunya di rumah. Betul banget Kak. Yuk kita bangkit berdiri semua, kita mau nyanyi Yesus dalam rumahku. Oke adik-adik, musik Kak Bisma. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in the family, Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Ya Yesus mereka menhe, kusi-kusi he, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Ya Yesus mereka menhe, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Yesus di dalam rumahku, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yeay! Wah, adik-adik sekolah minggu GKJK Bro tuh luar biasa ya Kak, semuanya semangat loh dalam memuji Tuhan. Pastinya dong Kak. Nah adik-adik sekarang boleh duduk. Sebelum kita lanjut ke berikutnya, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, kami mau mengikuti sekolah minggu. Berkati kami Tuhan dalam mengikuti sekolah minggu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memuji nama Tuhan lagi. Kita mau nyanyi lagu Allah itu baik. Ikutin gerakan kita ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang
semangat kan? Kita mau nyanyi lagi nih. Kita mau nyanyi apa Kak? Kita mau nyanyi lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Adik-adik boleh duduk. Sekarang tiba saatnya kita mau mengumpulkan persembahan. Yuk adik-adik siapkan dulu persembahannya. Nanti persembahannya sudah dikumpulkan, bisa diberikan dulu ke orang tua, disimpan dulu, dan nanti kalau misalkan kita sudah bisa beribadah lagi di gereja, bisa langsung diserahkan. Yuk kita kumpulin persembahan sambil nyanyi ya. Nyanyinya Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikuti Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan. Yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di
nanti kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau siapkan hati, kita mau siapkan diri kita untuk menyambut Tuhan dan firman-Nya. Tapi sebelum itu kita mau pujikan dulu Bapakku Datang. adik-adik bisa duduk dengan manis, siapkan hati dan pikiran adik-adik. Kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Yeni. Kak Setri, kita panggil Kak Yeni yuk. Adik-adik kita hitung 1 sampai 5 ya untuk panggil Kak Yeni. Kita mulai ya Kak Setri. Yuk hitung bareng-bareng ya adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5. Halo adik-adik, kakak sudah di sini. Apa kabar kalian semua? Pasti sehat dan tetap semangat. Nah, kali ini kakak akan bercerita tentang apa ya? Shh. Kita akan berdoa dulu. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami berterima kasih bisa berkumpul dengan keluarga, kakak, adik, dan orang tua kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Amin. Ya, masih semangat ya. Adik-adik, Kak Yeni mau tanya nih. Siapa yang pernah melihat burung? Iya, banyak sekali. Hampir semuanya pernah melihat burung. Pertanyaan kedua ya. Siapa yang bisa menyebutkan nama-nama burung? Betul, siapa lagi? Sip, tidak salah. Ya, hari ini kakak akan bercerita tentang
burung manyar dan burung gagak. Yuk, kita ikuti ceritanya ya. Hari itu sekelompok burung manyar bersiul riang, menyanyi, menari, menyambut pagi. Mereka adalah burung-burung yang cantik dengan suara yang merdu. Burung manyar ini tidak hanya cantik, tetapi mereka juga burung yang rajin bekerja. Salah satu hasil kerja mereka adalah membuat sarang yang sangat indah. Nah, sarangnya tidak ada yang menandingi kemegahan dari sarang burung manyar. Namun suatu hari nampaknya ada 2 ekor gagak pemalas yang sedang hinggap di sebuah batang pohon dan melihat sarang burung manyar. Kedua gagak saling berbisik. Kawan, andai saja kita bisa memiliki sarang burung manyar yang megah itu ya, kita bisa beristirahat dengan nyaman di sana. Iya ya, kok aku juga berpikir sama dengan kamu, sahut gagak yang satunya. Nah, begini saja, pada saat burung manyar itu pergi mencari makan, kita masuk dan kita tempati saja sarangnya. Lanjut gagak. Dan benar adik-adik, ketika burung manyar pergi dari sarangnya untuk mencari makan, dengan sigap kedua gagak terbang menuju sarang burung manyar itu. Wah, enaknya. Sekarang mereka bisa tidur nyenyak di sarang burung manyar. Ngok, ngok. Suara burung gagak mendengkur. Mereka tidur dengan pulas. Tak terasa, mereka sudah tidur hampir 3 jam. Waktu yang lama ya adik-adik. Dan tibalah saat burung-burung manyar itu pulang, membawa hasil makanan yang mereka cari. Hah? Siapa kalian? Kok tidur di rumah kami? Teriak manyar kaget. Rumah manyar? Ini rumah kami, sahut gagak dengan nada malas karena mereka bangun tidur. Wah, benar-benar mengesalkan ya burung gagak ini. Hei, ternyata kalian gagak pemalas ya. Ini rumah kami, kata manyar tegas. Tapi rupanya gagak tetap bertahan. Dan mereka tetap mengaku kalau itu rumah yang mereka buat. Dengan lemas, akhirnya para burung manyar pergi dengan hati yang sedih. Namun, di tengah jalan mereka ingat kalau ternyata ada kakek Tito Alba. Kakek Tito Alba, kakek yang bijak dan bisa membantu. Kakek Tito Alba adalah seekor burung hantu putih yang gagah, yang terkenal bijak dan disegani banyak burung.
para Manyar akhirnya melaporkan kejadian yang menimpa mereka kepada kakek Tito Alba. Nah, sampai di sana Manyar-manyar itu berkata dan bercerita. Dan kakek Tito Alba mengatakan, "Baiklah para Manyar, bawa kakek ke sarang kalian." Kemudian para Manyar dan kakek Tito Alba pergi ke sarang Manyar yang masih ditempati Gagak tadi. Adik-adik bisa menebak ya apa yang terjadi? Setibanya di sarang Manyar, kakek Tito Alba berkata, "Halo, adakah burung yang di dalam sarang nan megah ini?" Gagak menyambut, ada kakek Tito Alba. Gimana kek? Ada keperluan apa kakek datang kemari? Lalu kakek Tito Alba berkata lagi, "Kudengar kalian mengambil sarang Manyar ini ya?" Gagak menjawab, Tidak kek, kami tidak mengambil dari siapapun. Sarang ini buatan kami." Kemudian kakek Tito Alba berpikir sejenak. Lalu berkatalah ia, "Baiklah kalau begitu. Karena antara kalian semua, baik Gagak dan Manyar, mengaku kalau sarang ini adalah milik kalian, maka aku minta kalian untuk membuat masing-masing satu sarang lagi." Gagak membuat satu sarang dan Manyar membuat satu sarang. Barang siapa yang membuat paling persis dengan sarang yang diperebutkan ini, maka merekalah yang berhak memiliki sarang itu. Lalu para Manyar pun segera membuat sarang. Karena mereka pekerja keras, mereka bergegas seperti yang dianjurkan oleh kakek Tito Alba. Walaupun hal ini membuat mereka tambah lelah karena harus membuat sarang lagi. Tapi no problem. Mereka mau menunjukkan bahwa merekalah yang benar dan berhak memiliki sarang yang direbut oleh Gagak. Mereka berbuat sesuai petunjuk kakek untuk menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya. Berbeda dengan para Gagak, mereka bingung untuk membuat sarang yang sama dengan yang mereka rebut dari Manyar. Karena mereka memang tidak bisa membuat sarang semegah itu. Akhirnya adik-adik, burung Gagak menyerah dan mengakui kesalahan mereka. Nah, adik-adik, apa yang terjadi selanjutnya? Di akhir cerita, para Manyar berbahagia karena mereka mendapatkan kembali sarang mereka. Bahkan mereka memiliki satu sarang lagi yang tidak kalah megahnya. Adik-adik, dari cerita burung Manyar dan Gagak tadi, kita belajar tentang satu hal, bahwa bagi setiap orang yang mau memperjuangkan kebenaran, sekalipun harus mengalami masalah, pasti akan mendapat berkat dan penyertaan dari Tuhan. Seperti yang tertulis dalam ayat indah di dalam 1 Petrus 3 ayat 14. Kakak bacakan untuk kalian ya.
Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Begitu juga dengan adik-adik. Jika menemui masalah, jangan pusing dulu. Boleh nangis, boleh? Boleh deh. Namun jangan lupa, kita punya satu penolong yang hebat. Kita harus datang dan berdoa pada Tuhan. Atau berceritalah pada orang tua dan orang-orang terdekatmu. Nah, tetap semangat ya adik-adik. Demikianlah cerita sekolah minggu kali ini. Sebelum kita tutup, yuk kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman pagi ini. Ajar kami untuk bersandar padamu. Belajar untuk mendekatkan diri kepadamu dan orang-orang yang dekat dengan kami. Ajar kami mengatasi masalah kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau kuat kami. Amin. Gimana adik-adik firmannya tadi yang disampaikan oleh Kak Yeni? Menarik bukan? Jadi adik-adik di sini belajar untuk jika ada masalah kita jangan pantang menyerah, tapi kita harus selalu berserah sama Tuhan, kita harus berani, dan yang penting kita juga harus berani cerita sama orang tua. Oh, iya. Nah, apalagi adik-adik kan di sini juga di rumah semua kan, sering ketemu sama teman-teman, orang keluarga terdekat lah pokoknya yang di rumah, setiap hari juga ketemu kan. Nah, diharapkan adik-adik sekarang lebih terbuka oleh keluarga yang di rumah. Misalnya sama mama nih, kalau ada apa-apa adik-adik harus berani cerita ke orang tua, oke? Jangan disembunyiin adik-adik. Gimana Kak Setri? Iya, betul banget Mbak Muti. Jadi karena kita nih setiap hari kan udah di rumah, dan pastinya kita jadi tambah deket dong sama keluarga kita. Karena itu kita juga harus sering-sering cerita atau ngobrol lah sama orang tua kita supaya kita semakin dekat dan semakin saling mengenal gitu deh. Oke. Nah, Kak Muti, sekarang ini karena kita udah dengerin firman, terus tadi juga udah nyanyi-nyanyi. Terus selanjutnya apa ya, Kak? Apa yang kurang? Kreativitas Kak. Oh iya, kreativitas, bener. Kreativitasnya apa sih Kak hari ini? Hari ini kita mau sediain kreativitas. Tada! Di sini ya Dede. Jadi di sini ada gambar, apa ya Kak namanya, labirin. Yes, maze lah bahasanya. Oh, kalau buat bahasa Inggrisnya anak-anak. maze. Ya. Jadi di sini kita ada 3 teman kita ya Kak ya. Namanya siapa aja sih Kak? Ada Chloe, ada Simon, dan ada Max. Oke. Jadi 3 teman adik ini mau menemukan jalan yang benar menuju ke gereja. Coba adik-adik lihat dulu nih gambarnya. Dicermati dulu. Dicermati dulu lah, kira-kira adik-adik susah nggak ya cari jalannya menuju ke gereja? Ya, Coba jadi adik-adik tugas dilihat adik-adik dulu. di rumah itu membantu si 3 orang tadi, 3 teman kita itu untuk mencari jalan ke gereja. Gampang kan? Nanti diamatin, kalau misalkan kalian butuh bantuan juga bisa minta bantuan sama mama atau sama papa di rumah untuk mencari jalan keluar atau jalan menuju ke gereja. Nah, Gitu nanti kalau ya. misalkan udah selesai gimana Kak? Jadi, jika adik-adik sudah menemukan jalan nih, sudah ditunjukin nih jalannya yang benar ke gereja, nanti adik-adik foto sama hasil jalan yang adik-adik temuin. Jadi nanti mama papahnya nanti motoin adik-adik sambil adik-adik nunjukin nih hasilnya, foto selfie aja. Nanti dikirim by grup WA orang tua sekolah minggu. Oke, jadi nanti akan ditampilin di sekolah minggu-minggu depan. Oke. Nah, Kak Muti, karena sekarang kita hampir selesai nih sekolah minggunya.
Karena kita tadi sudah nyanyi, sudah memberikan persembahan, sudah dengerin firman, terus udah ngerjain kreativitas. Nah, sekarang kita mau berdoa syafaat. Yuk adik-adik di rumah, duduk yang manis, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita mau berdoa. Yuk mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih juga Tuhan karena saat ini kami boleh mengikuti sekolah minggu walaupun kami berada di rumah masing-masing. Sekarang Tuhan kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami, kiranya Engkau mendengarkannya. Kami pertama berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan, yang tidak seberapa, tapi kami percaya persembahan yang kami kumpulkan ini boleh berkenan di mata-Mu dan boleh menjadi alat untuk memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu yang akan mengelola persembahan ini nantinya, supaya boleh mengelola dengan baik dan bisa digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami. Kiranya Bapa memberikan kesehatan, memberikan rezeki, dan memberikan umur yang panjang kepada mereka, sehingga mereka bisa membimbing kami hingga kami dewasa nanti Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk sekolah kami, yang mungkin saat ini memang kami tidak bisa bertemu dengan teman-teman, kami tidak bisa bersekolah di sekolah seperti biasanya, tapi kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik, Tuhan tetap membimbing kami walaupun kami bersekolah di rumah kami masing-masing, dan kami percaya Tuhan akan memberikan kami kepintaran dan kepandaian Bapa sehingga kami bisa mencapai cita-cita kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Bapak yang di surga, kami mau berdoa juga untuk gereja kami Tuhan, GKJ Kabruk Semarang. Berkati setiap kegiatan yang ada di gereja ini, di masa pandemi ini Tuhan, kami mampu untuk berkegiatan walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, bersekolah minggu di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu menyertai kami semua. Engkau datang di tempat kami masing-masing, Engkau datang ke rumah kami masing-masing untuk mengurapi kami semua Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami Tuhan, yang saat ini masih bergumul dengan Corona Tuhan. Berkati pemerintahan Tuhan dari Presiden sampai ke menteri-menterinya, pemimpin-pemimpin daerah Tuhan, sampai ke pemimpin-pemimpin yang lingkup kecil Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang maha dahsyat, maha baik, dan Engkau Bapa yang besar dari semua pergumulan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Corona ini tidak mematahkan semangat kami untuk berkegiatan di lingkungan kami, di pekerjaan kami, dan di sekolah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan melindungi kami dan melindungi segala kesehatan kami Tuhan, sehingga kami mampu untuk melakukan segala sesuatunya dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan seru kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Sekolah minggu kita sudah berakhir nih Kak. Wah, sedih banget ya kalau berakhir kayak gini. Tapi kan minggu depan kita ketemu lagi Kak. Oh iya. Sebelum kita berpisah, kita mau nyanyi lagi nih adik-adik. Kita mau nyanyi apa sih Kak? Kita mau menyanyikan lagu Iring di Kau Saja Tuhan. Adik-adik tahu nggak lagunya? Kalau pada belum tahu, kita belajar sama-sama ya. Oke.
sampai nih di penghujung sekolah minggu kita hari ini. Adik-adik di rumah tetap jaga kesehatan, tetap makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa cuci tangan ya. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.